Kabar bahwa Grab mau akuisisi Gojek makin santer. Bahkan konon, dalam hitungan bulan, akuisisi ini bakal terjadi. Cuma yang harus kita pahami, bahwa Grab mengakuisisi Gojek, ini bukan hanya soal corporate action atau tindakan bisnis pada umumnya, tapi lebih daripada itu. Karena ada kerugian-kerugian yang bakal dialami oleh masyarakat Indonesia, terutama dari pihak driver dan UMKM yang menjadi merchant di platform tersebut. Mari kita kupas bareng-bareng di episode Thinking Room kali ini. Sebelum lanjut, gue ingin kasih pengumuman bahwa buku yang gue tulis, my very first book, Generasi Zombie, sudah terbit. Penerbitnya oleh penerbit buku Kompas. Harganya 98.000 dan bisa lu beli di toko buku Gramedia mulai 21 Mei 2025. Atau lu bisa beli di official store Gramedia atau Kompas di marketplace online seperti Tokopedia atau Shopee. Untuk periode 16 Mei sampai 25 Mei, ada penawaran spesial dengan harga yang spesial tentunya. Harganya menjadi 78.000 plus nanti dapat bonus stiker yang lucu didesain oleh Heriadi dari Kostum Komik. Dia juga yang mendesain cover buku gua. Plus akan mendapatkan buku dengan tanda tangan gua. Link pembeliannya nanti akan gua taruh di kolom deskripsi. Silakan lu bisa langsung beli lewat link tersebut. Jangan sampai kehabisan edisi spesialnya. Kalau ditanya siapa pihak yang paling membutuhkan akuisisi atau merger ini, jawabannya adalah Gojek. Dalam hal ini, Goto sebagai holding company-nya. Sebagai perbandingan aja, di tahun 2024, revenue Goto itu di angka 1,2 miliar US dollar. Sedangkan Grab di angka 2,8 miliar. Angka adjusted EBITDA-nya sendiri, Goto itu di angka 25 juta US dollar. Sedangkan Grab di angka 313 juta US dollar. So, kalau lu lihat, memang secara perolehan revenue dan kinerja perusahaan, Goto memang kalah jauh dari Grab. Ya, salah satu pertimbangannya juga adalah karena Goto sekarang ini cuma aktif di Indonesia doang. Sempat memang mereka mencoba ekspansi ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam. Tapi sayangnya mereka gagal. Dan kegagalannya gue lihat memang karena nggak bisa beradaptasi dengan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat setempat. Dan mereka juga harus bersaing dengan Grab di negara-negara tersebut, di mana Grab udah duluan masuk. Dan Grab pun juga secara perusahaan memang lebih sehat dibandingkan dengan Goto. Goto, walaupun yang seperti kita tahu, udah IPO, tapi sebenarnya secara kinerja perusahaan, mereka tuh masih merugi. Iya benar, masih rugi. Jangan kira mereka tuh udah untung ya. Secara perusahaan masih belum profit. Dan kalau situasi ini terus diperpanjang, cepat atau lambat, Goto pasti yang akan kehabisan napas duluan. Jadi sebenarnya pilihan yang memang paling masuk akal sekarang di antara pilihan-pilihan yang ada di depan mata, memang ya suka nggak suka ya, diakuisisi atau merger dengan Grab itu adalah pilihan yang paling rasional. Dan memang perusahaan-perusahaan startup ini sendiri itu kan didesain untuk bermain dengan valuasi. Ketika gameplay valuasinya ini udah susah dan memang secara perusahaannya memang sulit banget untuk profit, akhirnya ya itu tadi, hanya menyisakan cara, ya udah mau nggak mau gue diambil sama perusahaan lain. Even IPO pun sebenarnya nggak begitu bisa menyelamatkan perusahaan Goto sendiri. Tapi lain cerita dengan para
investor atau para foundernya, terutama investor yang di awal. Karena mereka bisa dibilang adalah orang atau pihak yang paling diuntungkan kalau ini kejadian. Sekali lagi, secara perusahaan nggak bisa untuk profit, susah banget. Tapi secara permainan valuasi ini, founder dan para investor bisa mendapatkan profit dengan dibeli. Saham kepemilikan mereka dibeli oleh pihak yang mau beli. Walaupun mungkin di antara founder itu punya idealisme yang sebenarnya itu punya impian yang baik dan besar. Tapi sekali lagi, ini udah susah buat diutak-atik. Jadi mau nggak mau emang ini pilihannya daripada mati. Dan ya udah, mereka dapat uang dalam jumlah yang udah pasti gede banget. Karena rencananya Grab itu akan mengakuisisi Goto senilai 7 miliar US dollar, sekitar 115 triliun rupiah. Bahkan udah mengajukan pinjaman 2 miliar US dollar ke berbagai bank untuk melancarkan proses akuisisi atau merger tersebut. Nah, lalu ada satu lagi pihak yang diuntungkan, yaitu Grab sendiri. Grab akan mendapatkan market, of course, very very big market. Indonesia adalah market terbesar di Asia Tenggara, dan mereka akan menjadi pemenang dari perang ride hailing ini. Infrastruktur udah pasti mereka akan mendapatkan. Dan user base dari Goto juga akan mereka dapatkan. Tanpa perlu memikirkan bagaimana atau berapa uang yang harus dibakar lagi untuk perang ride hailing. Jadi dari dua pihak yang diuntungkan, investor dan founder dari Goto sendiri, lalu juga Grab-nya yang untung. Nah, yang paling dirugikan siapa? Yang pertama adalah kita nih, konsumen. Kita sebagai konsumen, sebagai pemakai aplikasi Gojek maupun Grab, harus siap-siap bayar lebih mahal. Diskon berkurang. Atau mungkin paling parah bisa jadi nggak ada. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri, gua dan elu pasti punya dua-duanya di dalam handphone lo. Punya dua aplikasi tersebut. Dan terkadang kita sering mengcompare mana yang kasih diskon, mana yang tarifnya lebih murah dan diskonnya lebih besar. Jadi kita dengan mudahnya untuk mengcompare. Nah, kalau salah satu dari mereka ini udah nggak ada, of course hal ini udah nggak bisa lagi kita lakukan. Dari pihak yang menang, di mana di sini Grab apabila sukses mengakuisisi Goto, ya mereka udah nggak usah pusingin lagi pihak satu yang sana tuh lagi tarifnya berapa sih, diskonnya lagi kayak gimana sih. Mereka akan bisa menentukan tarif ya suka-suka mereka. Nah, kecenderungannya akan seperti monopoli. Walaupun gue tahu ada juga aplikator-aplikator lain yang masih bermain di ride hailing seperti InDrive ataupun Maxim. Tapi secara skalanya nggak bisa memang di level Gojek atau Grab. Jadi mungkin di mata Grab ya udah mereka bukan masalah. Yang jadi masalah adalah Gojeknya. Nah lalu pihak yang kedua yang dirugikan adalah tentu saja driver. Mereka secara bargaining power akan semakin berkurang. Kalau dulu misalnya Grab yang lagi rese, mereka bisa bilang, oh masih ada Gojek nih. Atau kebalikannya, kalau misalnya Gojek yang lagi rese, oh masih ada Grab nih. Jadi mereka punya pilihan masing-masing. Ya walaupun sekali lagi kita juga tahu kalau mereka punya dua-duanya aplikasinya. Tapi ketika udah nggak ada lagi persaingan, udah nggak ada lagi kompetitor, ini menyebabkan driver takutnya akan semakin ditekan. Sistemnya akan semakin membuat mereka tuh tidak punya pilihan lain. Dan juga bisa terjadi potongan terhadap mereka akan semakin besar. Sekarang aja yang gue sering banget dapat cerita, potongan bisa mencapai 30%.
Nah, lu bayangkan kalau udah nggak ada lagi kompetitor, apa yang akan terjadi dengan mereka? Walaupun statusnya mitra ya, tapi come on, kita tahu posisinya itu tidak setara. Yang namanya mitra harusnya dalam posisi yang setara, karena masing-masing punya value yang ditukar nih, saling tukeran. Tapi kan, ya, you know lah. Lalu yang berikutnya adalah UMKM, di mana di sini adalah para pemilik restoran, terutama restoran-restoran yang kecil, yang juga penjualannya bergantung terhadap aplikasi online. Yang perlu lu ketahui, banyak resto-resto di merchant-merchant aplikator ojek online ini dikenakan fee sebesar 20%. Makanya, ada restoran-restoran yang kalau lu makan di tempat restoran tersebut, atau lu beli di aplikasi ojek online, harganya berbeda. Di aplikasi ojek online lebih mahal. Karena itu, mereka di-charge fee 20%. Kalau mereka nggak menaikkan harga, secara margin profit mereka udahlah kecil, makin kecil. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran. Kalau tidak ada kompetitor, hanya satu pihak doang yang memegang market, apa yang akan terjadi dengan fee tersebut? Bagaimana dengan pelayanannya? Karena monopoli itu akan selalu membuat, atau satu-satunya pemain besar yang bermain di satu industri akan selalu membuat atau memberikan pelayanan yang terkadang yaitu asal-asalan. Membuat peraturan, membuat policy juga mau-mau gua. Ya karena itu tadi, nggak ada saingan, so nothing tulus. Gua mau ngapain pun orang akan tetap pakai. Lu nggak, masyarakat nggak punya pilihan. Walaupun sebenarnya menurut gua ada sih pilihan, tapi pilihan-pilihan tersebut enggak plek ketiplek persis dengan jasa atau produk yang ditawarkan oleh aplikasi ojek online ini. Makanya, kalau sampai ini kejadian, masyarakat udah pasti dirugikan. Tapi pihak driver dan pihak UMKM yang bergantung dengan aplikasi ojek online ini untuk jualan, itu yang gue lihat akan makin terkena dampak dari mergernya atau akuisisi Grab dengan Goto ini. Ya, contoh sebenarnya juga kelihatan lah ketika Tokopedia yang akhirnya diakuisisi sama TikTok kan. Tuh lihat, Tokopedia makin kesini makin nggak kayak Tokopedia yang seperti kita dulu kenal. Secara identitas, of course, udah menjadi milik China. Dan per gua rekaman video ini, mereka kan sedang lagi mengintegrasikan antara Tokopedia dengan TikTok Shop. Jadi nanti semua ketentuan-ketentuannya akan ngikutin TikTok Shop. Ya, sebenarnya hal yang terjadi di Tokopedia juga, sekali lagi gue nggak heran kalau itu juga kejadian di Gojek sih. Karena ya memang itu haknya yang beli sih sebenarnya. Nah, lalu juga secara identitas bangsa ini, kita akhirnya menjadi kehilangan sebuah platform tech startup yang punya nama besar, yang mewakili kita. Tokopedia udah nggak ada. Kalau Gojek hilang, Goto hilang, diambil sama Grab, ya udah, kita nggak punya apa-apa. Gue tahu lu pasti akan ngomong atau komen, kan masih ada yang lain, entah Traveloka dan kawan-kawan. Oke, benar, masih ada yang lain yang statusnya sama-sama unicorn. Tapi secara branding, value dan awareness-nya masih kalah dengan Gojek dan Tokopedia. Ini ibarat kayak misalnya lu ngelihat Amerika, Amerika tuh punya Apple, punya Meta, punya Tesla, punya Microsoft. Itu kan identik banget dengan Amerika Serikat. Atau mungkin China dengan ByteDance, dengan Alibaba. Itu kan identik banget dengan negara-negara mereka. Nah, menjadi wajah negara-negara masing-masing. Nah, kita punya itu kan. Tapi ketika akhirnya ini diambil sama asing, ya wajah-wajah tersebut
nggak merepresentasikan Indonesia lagi. Udah nggak bisa lagi tuh kita bilang Gojek atau Tokopedia karya anak bangsa, bangsa Indonesia. Udah nggak bisa. Tokopedia kan diambil sama TikTok tuh bukan lagi KAB itu bukan lagi karya anak bangsa, tapi udah jadi karya anak Beijing. Iya bener, karena udah diambil sama ByteDance. Ya atau karya anak ByteDance lah kalau mau diganti B-nya jadi ByteDance. Tapi memang realitanya begitu. Nah, di sini sebenarnya pemerintah tuh punya peran penting, tapi sayangnya pemerintah kayak menurut gua nggak melakukannya dan nggak akan melakukannya juga sih. Sebenarnya bisa aja mereka tuh blokir merger tersebut atau akuisisi tersebut dengan pakai alasan, wah nggak boleh nih nanti monopoli. Atau mungkin juga bisa biayai Goto lewat sovereign fund, misalnya Danantara. Tapi ketika gua podcast dengan Pandu dari Danantara di YouTube-nya e-commerce, lu bisa nonton di situ. Gua nanya juga ke dia, apakah Danantara akan menginvest ke perusahaan-perusahaan tech startup di Indonesia? Jawaban Pandu adalah untuk sekarang tidak. Tapi nggak tahu kalau nanti, tapi untuk sekarang tidak. Karena kenapa? Karena Danantara sudah dikasih mandat kalau harus memanage resiko ketika melakukan investasi. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan startup itu beresiko tinggi. Kenapa resiko tinggi? Ya karena itu. Karena belum profitable. Jadi pemerintah di sini kalau gue lihat memang juga udah menutup kesempatan untuk perusahaan-perusahaan tech startup untuk sekarang ini ya. Walaupun sebelum kejadian sekarang ini sebenarnya bisa sih melakukan pencegahan, tapi I don't know, kayaknya memang juga bingung harus bagaimana, apa yang langkah yang tepat untuk dilakukan, dan juga sudah terjebak dengan the valuation game ini. Akhirnya mau pemerintah, baik pun mungkin juga skena startupnya juga akhirnya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena jumlah uang yang digelontorkan bakal besar banget untuk memprotek, let's say, company seperti Gojek. Makanya, kalau akhirnya nanti kejadian, Goto diakuisisi atau merger dengan Grab, ya, itu akan menjadi tanda sebagai akhir dari era startup digital di Indonesia. Karena kita kehilangan wajah dari startup digital yang mewakili Indonesia. Oke, seperti biasa kalau lu punya pertanyaan, lu pengen komen, lu pengen memberikan opini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya.